Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Jadi pada video kali ini saya akan mereview PC yang saya gunakan hingga sekarang. Jadi PC ini saya buat sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Dari 10 tahun yang lalu kurang lebih, saya agak lupa waktunya. Jadi ini PC saya yang menemani saya dalam melakukan produktivitas sehari-hari, bahkan kuliah saya. Oke, jadi kita bahas dulu. Yang pertama adalah casingnya. Jadi ini casingnya apa jenisnya saya juga lupa dan tidak ada keterangan apa-apa. Ini form factornya ATX, jadi bukan MATX, ini form factornya ATX. Dan ini sangat jadul sekali, bisa dilihat power supply-nya masih berada di atas. Sedangkan PC baru sekarang biasanya power supply-nya sudah di bawah. Kemudian di casing ini ada tempat CD-nya, sangat kuno sekali. Saya tahu PC sekarang sudah jarang yang menggunakan drive untuk CD. Kemudian ini tombol powernya, kemudian ini ada indikatornya, dan ini adalah tombol resetnya, dan ini ada USB dan audio jack. Oke, kurang penting itu, kita langsung bahas saja ke dalam PC-nya. Oke, ini dia penampakan dalam PC-nya. Kita bahas dulu mulai dari komponennya. Di sini ada motherboard. Ini adalah motherboard Gigabyte GA-H55S2. Ini form factornya Macro ATX ya, bukan ATX tapi ini Micro ATX. Kok Macro? Micro ATX. Dan soketnya ini adalah soket LGA 1556 kalau nggak salah, saya agak lupa, yang untuk Intel generasi 1. Oke, untuk prosesornya saya menggunakan Intel generasi 1 i3 540 ya. Ini juga komponen yang sekitar 10 tahun yang lalu ya. Jadi dia menggunakan 2 core 4 thread, kalau nggak salah, saya agak lupa. 2 core 4 thread dengan frekuensinya ada di 3 GHz. 2 core 4 thread. Kemudian untuk form arsitekturnya masih ada di angka 45 nanometer. Jadi masih sangat besar, sedangkan sekarang AMD sudah sampai di 7 nanometer dan akan 5 nanometer ya kemungkinan di tahun 2022. Kemudian untuk heatsinknya, di sini saya tidak menggunakan cooler bawaannya Intel, tapi saya menggunakan dari Thermaltake. Jadi ini heatsink dari Thermaltake. Cuma ini serinya apa juga saya lupa karena tidak ada keterangannya di sini. Ini ada fans 12 cm. Kemudian ini adalah VGA-nya. Oke, ini adalah VGA-nya. Ini adalah VGA AMD Radeon HD 5770. Kalau nggak salah, VRAM-nya antar 1 kalau tidak 2 GB. Ini juga sangat kuno sekali, tapi kalau sekarang bekasnya mungkin masih ada di angka 500 ribuan lah. Kalau prosesornya bekasnya mungkin tidak nyampe 100 ribu ya. Oke, kemudian ini ada RAM, ada 2 keping RAM di sini, 1, 2 ini. Ini adalah RAM dari Kingston. Ini adalah RAM 2x2 jadi 4 GB. Frekuensinya hanya ada di 1333 MHz. Ya, sangat kuno sekali, sedangkan sekarang sudah ada yang 4000 lebih frekuensinya jika di overclock. Kemudian ini ada power supply. Ini power supply-nya baru, karena yang dulu itu saya menggunakan power supply Phenom RX yang 700 watt, tapi sudah rusak karena sudah terlalu lama. Makanya saya beli baru ini sekitar kurang lebih hampir 1 juta. Ini adalah sistem power 9 Be Quiet, atau biasanya U9 600 watt. Jadi ini 600 watt 80 plus bronze. Kalau yang dulu punya saya masih di 80 plus white ya. Ini sudah 80 plus bronze. Harganya kurang lebih 1 juta.
Dan ini kabelnya juga bagus, sudah ada pelindungnya dan kokoh. Kemudian untuk fan di sini ada 1, 2, dan di depannya ada 1. Jadi di casing ini hanya ada 3 fan untuk casingnya. Dan ini fannya untuk CPU, dan ini fan untuk graphic cardnya. Oke, untuk penyimpanan sekarang kita lihat dalam. Oke, di sini untuk penyimpanan ini ada hard disk. Hard disk ini adalah dari Seagate 500 GB, dan ini udah lama juga, tapi entah mengapa masih hidup saja. Dan saya cek dengan HDD Sentinel, health-nya 0 ya sudahannya, cuma masih bisa berjalan dengan normal. Kemudian di dalam sini ada Kingston, ada SSD dari Kingston. Itu juga saya beli baru. Saya mau coba SSD, itu adalah Kingston A400, harganya sekitar 500 ribuan, dan mendapatkan ukuran memorinya sebesar 256 GB. Dan itu mengubah kecepatannya. Jadi dulu PC ini waktu dihidupkan bisa memakan waktu 1 menitan, tapi karena sejak saya ganti SSD yang lebih kencang, jadi cukup 30 detik, 20 detik sudah menyala PC-nya. Jadi SSD itu sangat penting. Oke, kemudian apalagi yang akan kita bahas? Sudah mungkin ya. Kalau ini bagi Anda yang mau lihat lebih dekat, ini adalah CPU-nya. Ini Radeon HD 5770. Ini ya, masih sangat kuno sekali bentuknya. Kemudian di sini ini adalah motherboard-nya, bisa Anda lihat. Nah, ini motherboard, ini thermaltic-nya. Nah, ini dia hardware saya sejak 10 tahun yang lalu, dengan sudah diupdate sedikit-sedikit ya. Ini adalah ciri khas sekali PC jadul. Lihat, kabelnya sangat berantakan sekali karena tidak ada kabel yang bisa dilewatkan lewat belakang ya. Kalau di casing yang terbaru, kabel bisa dilewatkan belakang, jadi terlihat lebih rapi. Oke, sekian dulu untuk review hardware-nya. Setelah ini kita akan coba testing ya, mulai dari game sampai testing sintetik menggunakan Cinebench. Nanti akan kita coba bermain game seperti Valorant mungkin. Oke, kita lihat hasil uji performanya. Ya, kita sekarang akan tes. Ini pertama tes kita gunakan Cinebench R15 dari Maxon ya. Sudah saya run, kita akan melihat berapakah kira-kira skor dari i3 540 2 core 4 thread. Kita tunggu dulu. Ya, tadinya saya mau tes Valorant ya. Ini saya sudah download Valorant, sudah selesai, tapi waktu mau dijalanin muncul your system need restart ini. Nah, ini saya sudah coba berkali-kali, masih gagal terus ya. Saya sudah ikut tutorial di internet, saya kurang tahu apa sudah tidak support. Tapi waktu tahun kemarin terakhir kali saya main Valorant itu masih bisa. Itu kalau di resolusi paling rendah masih bisa dapat sekitar, waktu di dalam gamenya sekitar 70 sampai 100 fps main Valorant dengan HD 5770 dan prosesor ini. Ini untuk sekarang saya tidak bisa demo karena tidak tahu kenapa, saya sudah coba-coba error terus seperti itu. Oke, ini hampir selesai. Kita lihat ya, ini skornya 211 CP. Ini skor multi core apa single? Kayaknya single core ya.
Kita cek dulu coba. Ya ini kayaknya skor single core-nya. Oh, multicore ternyata. Oke, ini skornya. Jadi multicore-nya hanya mendapatkan 211 CP. Sekarang kita tes single core-nya. Kita coba run single core-nya, kita dapat berapa. Ya, ini pengujian single core-nya sudah selesai. Bisa kita lihat hanya mendapatkan skor 84 CP ya. Luar biasa sekali. Karena komputer sekarang yang CPU-nya 3 juta saja sebenarnya single core-nya sudah sampai 200 dan CPU multicore-nya ada 1500-an ya. Seperti Ryzen 3600 setahu saya. Jadi ini komputer untuk komputer 10 tahun yang lalu sih masih luar biasa ya termasuknya. Ya beginilah kondisinya. Kemudian yang mau kita tes adalah SSD-nya dan hard disk-nya. Kita tesnya di sini pakai Crystal Diskmark. Ini saya tes SSD-nya dulu. Kita tes berapakah SSD-nya, kecepatannya. Ini SSD-nya baru ya termasuknya. Merek Kingston A400. Oke, kita tunggu dulu. Ya, ini dia hasilnya. Jadi untuk SSD-nya read-nya berada di 236 MB, kemudian write-nya di 188 MB. Nah, SSD SATA baru, kenapa kok speednya hanya sampai 200 dan 188, padahal SATA itu seharusnya berada di sekitar 500-an MB. Ya karena motherboardnya hanya support kalau nggak salah SATA 2. Sedangkan untuk mencapai kecepatan SATA 3 yaitu 500-an, jadi kita butuh juga SATA 3 di motherboardnya. Jadi SATA yang 500 MB itu berjalan di SATA 3. Jadi di sini hanya mencapai sekitar 200-an karena memang SATA 2 kecepatannya sekitar segitu. Oke, sekarang kita coba tes hard disk-nya. Hard disk 10 tahun lalu juga. Kita tes berapa kira-kira kecepatannya. Kita tunggu dulu. Ya, ini dia hasilnya untuk hard disk Seagate saya 500 GB. Ini read-nya ada di 100 MB dan write-nya juga di 100-an MB. Ini menurut saya untuk hard disk yang sangat lama masih luar biasa ya. Speednya masih lumayan tinggi. Ya nggak tahu juga kenapa bisa tahan lama seperti ini, kurang tahu juga. Oke, kemudian ini test speed sudah. Selanjutnya saya akan cerita saja. Jadi sehari-hari untuk coding, programming, website atau apps saya menggunakan komputer ini, dan ini masih sangat kuat. Jadi untuk buat website tentunya kuat ya. Kalau Android apps memang agak berat kalau kita menggunakan Android Studio. Jadi saya punya Android Studio di sini. Nah, kalau kita jalankan di sini lalu kita buat aplikasinya dan menggunakan emulator Android yang ada di dalam Android Studio, ini sangat berat dan tidak mungkin jalan atau hang. Jadi saya mengakalinya dengan codingnya di sini, compile-nya di sini, tapi nanti testingnya di HP kita sendiri. Itu masih kuat walaupun sedikit lambat tapi masih kuat. Jadi debuggingnya kita lewat HP kita sendiri. Oke, untuk Android Studio seperti itu kondisinya. Lalu saya juga pernah membuat aplikasi menggunakan React dan Flutter, framework Laravel, React.js. Itu semua berjalan dengan lancar ya, walaupun di awalnya agak lambat, tapi semua berjalan dengan lancar, dengan catatan tidak mengemulasikan Android di dalam PC kita. Jadi Androidnya tetap kita tancap USB ke Android kita yang asli gitu, jangan diemulasikan di dalam PC kuno ini karena tidak akan kuat. Untuk coding-coding seperti database, teknik informatika awal-awal
sampai semester 4, semester 5 mungkin oke ya. Untuk selanjutnya saya belum tahu. Ini komputer ya masih sangat luar biasa untuk 10 tahun yang lalu hingga sekarang masih bisa mengikuti. Untuk game Fortnite waktu itu saya juga pernah coba, tidak jalan sama sekali, bahkan hang karena terlalu berat. Yang jalan itu seperti CSGO, Valorant itu masih berjalan di atas 60 fps untuk HD 5770 ini. Oke. Sekian saja pembahasan mengenai PC saya ini. Ini monitornya juga saya sudah pernah bahas reviewnya di video saya sebelumnya, bisa Anda cek. Terima kasih sudah menonton, hanya sharing-sharing sederhana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pesannya adalah bahwa tidak masalah menggunakan PC kuno sekalipun, asalkan kita bisa mengakalinya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.